Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, di slide pertama ini saya kenapa memunculkan kutipan Dhamma tentang sahabat yang baik, karena ini menjadi kata kunci nantinya ketika kita mempelajari topik sahabat yang baik. Mari kita baca bersama-sama di rumah masing-masing, Bapak Ibu juga turut membaca ya. Nah, di sini terdapat hal di mana seorang biku memiliki orang yang baik dan terpuji sebagai teman, sahabat, dan rekan. Inilah syarat pertama untuk pengembangan saya menuju kebangkitan spiritual. Jadi kata kunci daripada sahabat atau orang yang baik dan terpuji. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin dalam benak pikirannya memilih-milih. Kira-kira teman-teman yang dekat dengan saya ini semuanya sahabat baik, atau mereka hanya pura-pura baik, atau karena mereka ada maunya, atau memang karakternya seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih mendalam membahas tentang hal itu. Ya, jadi pertama kata kunci yang harus kita pahami membahas tentang orang yang baik atau kalyanamita adalah kata kuncinya pertama orang baik dan kedua adalah terpuji. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah kata kunci, tetapi kita lebih mendalam, yaitu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kalyanamita. Ya. Jadi di sini ada kutipan di dalam Anguttara Nikaya 54 ya, Sutta ke-54, Anguttara Nikaya ke-8. Di sini mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu juga turut mempelajarinya. Di sini, Bhyaga Paja di desa atau kota manapun perumah tangga itu tinggal, dia berteman dengan para perumah tangga dan putra-putranya baik muda atau tua yang matang dalam moralitas, mantap dalam keyakinan, kedermawanan dan kebijaksanaan. Dia bercakap-cakap dengan mereka dan berdiskusi dengan mereka. Dia berusaha menyamai berkenaan dengan pencapaian mereka dalam keyakinan, moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Inilah yang disebut persahabatan yang baik. Inilah yang merupakan definisi dari kalyanamita. Dengan mengacu pada hal ini, maka kita dapat mulai mencari dan mengetahui sahabat seperti apa yang selayaknya kita miliki. Karena pertemuan ini dikatakan oleh Sang Buddha akan membawa kebahagiaan di masa kini dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Artinya dalam kehidupan ini kita bisa melihat sesungguhnya sahabat yang baik itu bagaimana. Jadi mereka-mereka yang memiliki moralitas yang baik, mereka mantap dalam keyakinan, mereka mantap dalam kedermawanan dan kebijaksanaan, ataupun mereka-mereka yang dalam tahapan berlatih ya memiliki kesamaan dalam 4 aspek tadi, dalam moralitas, dalam keyakinan, kedermawanan dan kebijaksanaan. Mereka-mereka itulah yang dapat kita katakan sebagai sahabat yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan jauh-jauh kita mencari sesungguhnya mana sahabat yang baik. Sesungguhnya yang termasuk di dalam yang ikut dalam acara ini merupakan sahabat yang baik. Karena mereka ini memiliki kesamaan, ya, kesepadanan. Mereka pengen berlatih atau memiliki keinginan berlatih untuk menyempurnakan silanya, ya, memantapkan keyakinannya, kedermawanan serta kebijaksanaan. Sesungguhnya mereka ini adalah salah satu kalyanamita. Maka ketika kebiasaan umat Buddha menyebut selain saudara-saudara sekalian, mereka itu menyebut sebagai kalyanamita. Sesungguhnya Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting ini adalah kalyanamita. Jadi nggak usah jauh-jauh bagaimana kita mencari kalyanamita sesungguhnya ya.
dalam lingkungan kita ini kita bisa memahami. Tetapi terkadang kita melihat setiap manusia itu tidak memiliki, ya, tidak semua memiliki keajekan di dalam kemoralannya. Nah, lalu kadang-kadang kita menyimpulkan dulu baik kok sekarang jadi jahat, ya. Nah, ini adalah dalam pertemanan, dalam persahabatan kita itu menilai tidak boleh begitu cepat, ya. Tidak boleh begitu cepat. Dalam berangsur-angsurnya waktu, dalam proses perjalanannya kita berteman, berkawan, disitulah kita dapat melihat sesungguhnya seseorang ini memiliki karakter seperti apa. Apakah memang dia baik atau menjadi sahabat yang baik, benar-benar baik atau pura-pura baik, atau ada maunya. Nah, itu kita akan bisa melihat kebiasaan-kebiasaan perilaku yang ditunjukkan dalam keseharian. Bagi kita yang mengidolakan seseorang pasti berpikir, kalau namanya seseorang yang diidolakan, entah itu tokoh di dalam agama, tokoh masyarakat, ataupun artis-artis, kalau kita mengidolakan, semuanya kita mengagumi. Mengagumi itu hanya kita selintas melihatnya saja. Mengagumi dalam satu aspek saja, mungkin secara fisiknya kita mengagumi. Tetapi selanjutnya kita tidak pernah melihat secara detail apa yang harus kita teladani, apa yang harus kita ikuti. Kadang ketika seseorang menyimpulkan dalam begitu cepat atau selintas, maka nanti endingnya akan timbul kekecewaan. Baru kenal seseorang, ya, melihat seseorang itu kagum, saya mengidolakannya. Tetapi dalam proses kita mengenal dia, maka akan ada perubahan. Loh, ternyata teman saya ini yang sekarang tidak seperti apa yang dulu saya pernah kenal. Ini akan menimbulkan satu kekecewaan. Maka bersahabat, berteman itu harus kita memiliki yang namanya pengetahuan atau kebijaksanaan, sehingga nantinya endingnya tidak timbul penderitaan, tidak timbul kekecewaan terhadap sahabat tersebut. Maka di dalam Dhamma juga itu dibagi menjadi beberapa hal tentang sesungguhnya sahabat itu seperti apa. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Yang pertama itu ada disebut sebagai sahabat penolong. Yang kedua adalah sahabat pada waktu senang dan susah. Yang ketiga adalah sahabat yang memberi nasihat baik. Dan yang keempat adalah sahabat yang bersimpati. Mari kita bahas poin yang pertama, apa itu sahabat penolong? Kita bisa mengartikan sahabat yang baik itu, apakah kira-kira kita memiliki sahabat itu ada indikasi sahabat penolong atau tidak. Nanti Bapak Ibu boleh melihat, merenungkan dalam perjalanan hidup selama ini. Mana sesungguhnya sahabat saya ketika saya susah, apakah mereka mau menolong saya? Sahabat penolong artinya dalam keadaan kita menderita pun, dalam keadaan kita susah, mereka itu tidak angkat tangan, mereka tidak menjauh dari kita, tetapi mereka justru membantu, menolong kita mengatasi setiap permasalahan yang ada. Kata penolong di sini tidak hanya semuanya sifatnya materi saja. Kalau tidak memberikan materi berarti bukan penolong. Kita bisa lihat konteksnya apa dulu. Kita kesusahan dalam hal apa? Kalau kita kesusahan dalam hal kehidupan kita, permasalahan yang sifatnya internal, maka sesungguhnya sahabat penolong itu menolong tidak hanya berupa materi, berupa benda yang berwujud, tetapi ada hal-hal lain yang dapat dilakukan sebagai pertolongan tadi. Ini adalah sahabat sebagai penolong, ya. Kadang-kadang ada namanya teman gitu kan, dulu dekat, tetapi saat kesusahan, saat kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, mereka menjauh,
dari diri kita. Itulah bukan sahabat penolong. Tapi sahabat penolong dalam kondisi kita menderita sekalipun, mereka tidak akan menjauh, mereka tidak akan memutuskan tali persahabatan tersebut. Justru malah mereka menolongnya dengan kemampuan, dengan kapasitas yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, kita membahas yang poin kedua, sahabat pada waktu senang dan susah. Nah, ini yang kadang susah kita carinya ya. Sahabat waktu senang dan susah. Menjadi gampang ketika kita bersahabat di waktu senang. Ya, namanya senang pasti tidak ada sesuatu yang dikorbankan ya. Ketika kita bersahabat dengan teman kita ya, sahabat kita saat kondisinya senang, entah secara materi kecukupan, entah dalam kondisi batinnya sedang bahagia, itu akan sangat mudah kita bersahabat kepada mereka. Sangat mudah sekali. Tetapi bagaimana sebaliknya? Jika orang yang kita kenal, yang kita katakan sebagai sahabat, ya, lalu kita dalam kondisi yang sangat terpuruk sekali atau sangat susah sekali, apakah mereka masih ada di dekat kita? Apakah mereka peduli dengan kita? Apakah mereka menolong diri kita? Kalau itu tidak ada dengan terhadap diri kita, tidak dekat dengan kita, itu sesungguhnya bukanlah sahabat yang sejati. Sahabat hanya sebagai sahabat, bukan pada ranah sahabat yang baik, sahabat yang sejati. Sahabat yang baik dan sahabat yang sejati, mereka itu yang mengacu pada saat kondisi kita senang, saat kondisi kita susah, mereka ada untuk kita. Ya. Jadi jangan memilih ya bersahabat saat senang saja, tapi saat susah itu kan urusan kamu, itu kan karma kamu. Nah, dengan cara seperti itu bukan menjadi penolong, bukan meringankan beban, tapi justru malah menambah beban bagi sahabat yang sedang kesusahan. Lalu untuk diri kita bagaimana? Ya kita merenungkan hal ini. Ketika kita berteman, ya kita juga harus memiliki konsekuensinya, ya. Memiliki konsekuensinya. Kita punya teman, punya sahabat, ya saat senang, saat susah, ya itu sahabat kita, itu teman kita. Saat mereka senang, ya kita turut bersenang, turut bahagia atas capaian-capaian yang mereka peroleh. Saat mereka susah, kita pun juga harus menolong mereka. Itulah refleksi apa yang Sang Buddha ajarkan untuk kita. Jadi tidak hanya menilai luaran saja, oh itu sahabat baik, itu tidak baik. Saya yang baik saya dekati, yang tidak baik saya jauhi. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi sesungguhnya untuk diri kita, untuk dicerminkan dalam diri kita sehingga prakteknya kita itu akan menjadi pribadi yang baik sehingga kita dapat dikatakan menjadi sahabat bagi mereka-mereka saat senang, bagi mereka-mereka saat kesusahan. Inilah yang dikatakan sebagai sahabat yang baik. Kemudian yang ketiga adalah sahabat yang memberi nasihat ya. Nah, ini dalam kondisi permasalahan seseorang tidak hanya sifatnya membutuhkan pertolongan sifatnya materi saja. Ada seseorang yang membutuhkan nasihat-nasihat. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian pernah dimintai nasihat, pernah dimintai solusi ketika ada seseorang yang membutuhkannya untuk memecahkan masalah. Tidak terlepas dalam kehidupan seorang pabajita. Seorang pabajita pun juga tidak terlepas dalam urusan untuk memecahkan satu problem yang ada yang dimiliki oleh umat-umatnya, walaupun para anggota sangha ini sudah bertekad untuk meninggalkan keluarga, tapi permasalahan yang ada yang selalu dicurhatkan itu adalah kehidupan rumah tangga itu ya. Jadi mungkin permasalahan dalam keluarganya tidak harmonis, permasalahan dalam hal-hal yang lainnya. Nah, mau nggak mau ya, kami ini juga melayani menjadi sahabat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan hal-hal yang butuh pemecahan permasalahan. Tidak harus kami ini menjadi pelakunya, tetapi kami ini belajar
ajaran Buddha, ya, dan kita menyampaikan kembali. Kadang ada perdebatan, pertentangan, sehingga sesungguhnya nasihat itu harusnya dapat terselesaikan. Ada pertentangan terhadap orang yang menyampaikan. Contohnya, ada berumah tangga yang ingin nasihat dari Bante tentang hidup berumah tangga yang bahagia. Lalu mereka menyimpulkan, loh, Bante itu tidak berkeluarga kok berani-beraninya ngomong nasihati tentang berumah tangga gitu ya. Nah, itu ada, sehingga apa? Harusnya problemnya ini dapat terselesaikan, akan terhenti pada penolakan terhadap orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan tidak mengalaminya langsung, kok ngomongin orang yang menjalaninya. Nah, ini sehingga tidak terjadi titik temunya. Maka belajar, selain kita mampu memberi nasihat yang baik, kita juga harus belajar menjadi orang yang pendengar yang baik, ya. Karena ada satu kasus di mana ada seseorang yang punya masalah dan menemui seorang Bante, dan Bante itu hanya menjadi pendengar yang baik, tidak menyampaikan teknik-teknik dalam pemecahan masalah. Umat itu terus-menerus mengulang-ulang, ya, berbicara tentang permasalahan yang ada. Bantenya hanya menjadi pendengar yang baik, mengiyakan setiap apa yang dia katakan. Akhirnya dalam kalimat terakhir, perumah tangga ini yang memiliki masalah bisa menemukan solusinya sendiri. Oh, jadi yang tadi saya permasalahkan, yang tadi saya utarakan, harusnya begini ya Bante. Iya. Nah, inilah kita sesungguhnya menjadi seorang sahabat yang baik itu tidak harus pandai merangkai kata-kata, tetapi salah satunya menjadi pendengar yang baik, mampu memberikan kontribusi bagi mereka yang kesusahan dalam pemecahan persoalan, ya. Jadi tidak hanya menjadi pinter dalam kata-kata, tetapi kita pun juga bisa mendengar, menjadi pendengar yang baik. Sama halnya dalam Zoom meeting ini, Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin kalau pendidikan dan pengalaman sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak, sangat jam terbangnya pokoknya mengalahi pembicara pada malam hari ini. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian masih mau hadir, masih mau ikuti Dhamma Sakata pada malam hari ini. Artinya apa? Belajar menjadi pendengar yang baik, ya. Belajar menjadi pendengar yang baik. Kadang menjadi seorang pendengar itu butuh proses pembelajaran yang banyak, Bapak Ibu. Harus sabar. Kadang orang itu lihat mukanya nggak senang, mau mendengar tidak ada respon yang baik, sehingga akan mempengaruhi cara mendengar yang baik. Maka kita harus melihat setiap orang itu jangan sisi yang negatifnya dulu. Kalau sisi negatifnya dulu, pasti Bapak Ibu saudara sekalian malam hari ini cepat-cepat tutup Zoom meetingnya, keluar dari Zoom meeting. Karena yang menyampaikan kurang menarik secara tampilannya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian belajar menjadi pendengar yang baik. Tidak harus melihat orangnya, tetapi apa yang dikatakan, apa yang kita dengar, itulah yang harus kita ambil. Nah, ini salah satu menjadi sahabat yang baik. Selain memberi nasihat, juga seseorang harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang keempat adalah sahabat yang bersimpati. Sahabat yang bersimpati ini hubungannya ketika ada seseorang, ada teman kita yang kesusahan, kita juga ikut menderita, ikut bersimpati, ikut membantunya. Saat teman kita sedang bahagia, mendapatkan apa yang mereka inginkan, kita juga ikut bahagia. Jangan sampai sahabat kita menderita, kita malah bahagia. Dan juga sebaliknya, sahabat kita bahagia, kitanya yang menderita. Itu harus dibuang jauh-jauh. Karena dengan berpikir dengan cara seperti itu akan membuat diri kita menderita. Hidup kita ini seperti kompetisi, ya, harus bersaingan. Saingan boleh, tetapi saingan yang sehat. Tapi kalau
sahabat kita memiliki keunggulan dalam materi, kita malah menderita. Ya, kita menderita lalu berpikir yang negatif-negatif, berpikir yang buruk-buruk. Jangan-jangan orang itu bisa beli ini, beli itu, hasil dari yang nggak benar. Nah, ini artinya apa? Kita melihat teman bahagia, kita tidak bisa bahagia. Maka dengan cara kita bersimpati saat teman kita susah, kita juga ikut menderita dan mampu memberikan pertolongan. Saat teman kita bahagia, kita juga ikut bahagia. Saya bahagia ketika teman saya bisa beli mobil. Karena kalau teman saya punya mobil, saya bisa nebeng. Ini adalah cara pandang yang positif ya, jangan malah sebaliknya. Nah, inilah Bapak Ibu saudara sekalian, 4 hal yang harus kita renungkan untuk memilih sahabat yang baik dan menjadikan diri kita orang yang baik sehingga dapat menjadi penilaian orang lain kita adalah sahabat yang baik. Kemudian yang berikutnya ini di dalam Dhammapada ya, 76. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya seperti orang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang-orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang-orang bijaksana. Pada orang yang bijaksana, mereka yang mampu menunjukkan ya dan memberitahukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kesalahan, mereka memperingatkan, oh itu tidak baik, ini yang baik, itu tidak boleh kamu jalankan, ini yang harus kamu jalankan. Dengan bertemu orang-orang seperti itu, jadikanlah mereka sebagai sahabat. Harus kita dekati, harus kita teladani, dan bahkan kita bisa mencontoh tindak tanduk orang-orang seperti ini. Bapak Ibu tidak salah ketika bergaul, walaupun tidak secara tatap muka ketemu langsung, tetapi melalui aplikasi Zoom ini kita bisa banyak sekali pembelajaran ini menjadi yang lebih berarti untuk kehidupan sekeliling kita. Bapak Ibu kenal dengan Bante Sunanda, ini adalah berkah yang termulia. Bapak Ibu kenal dengan Bante Prawira, Bapak Ibu juga memiliki berkah yang mulia. Bapak Ibu ketemu dengan Bante Dhammajoto juga adalah berkah yang sangat-sangat mulia. Mereka-mereka yang memiliki pengetahuan ketika Bapak Ibu belajar punya permasalahan ya, meminta solusi, bahkan dalam kondisi seperti ini melalui Zoom meeting ini Bapak Ibu bisa mendengarkan. Inilah mereka-mereka yang mampu menunjukkan hal-hal yang benar kepada diri kita. Bukan berarti kita yang secara memiliki usia secara biologis lebih tua, kita tidak mau mendengarkan mereka yang berbicara, mereka yang menunjukkan hal-hal yang baik, karena dinilai mereka itu masih muda, tidak selayaknya menasehati saya. Itu artinya kita masih memiliki yang namanya ego yang sangat tinggi. Letakkan ego itu dan jadikanlah diri kita melihat tampilan saja, oh itu masih muda, tidak selayaknya menasihati saya. Dengan cara seperti itu kita tidak akan berkembang secara spiritual, kita tidak akan berkembang dalam praktek dhamma. Nah, inilah dikatakan sebagai seseorang yang menunjukkan harta karun. Karena harta karun itu mahal harganya, pasti banyak orang yang tidak mau menunjukkan di mana letak harta karun. Harta karun di sini artinya adalah hal-hal yang bajik, hal-hal yang menguntungkan bagi mereka yang mempraktekkan kebenaran itu. Bagi mereka yang menunjukkan teladan-teladan yang baik, petuah-petuah yang baik, itulah adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi kita menjadi orang baik dan kita bisa belajar darinya.
Inilah Bapak Ibu kutipan yang sangat indah sekali untuk kita renungkan, yaitu tertera dalam Dhammapada 76. Ini tepatnya di Pandita Apaka. Nah, di sini di dalam Anguttara Nikaya juga dijelaskan tentang sahabat yang baik ya. Jadi sesungguhnya referensi Buddhis itu sangat baik sekali tentang sahabat-sahabat yang baik ya. Di sini dikatakan adalah, wahai para biku, mengenai faktor eksternal, aku tidak melihat satu faktor lain pun yang sangat membantu, seperti persahabatan sejati dengan biku yang masih belajar, yang belum mencapai kesempurnaan, tetapi hidup untuk mencapai pembebasan tertinggi, bebas dari ikatan. Kemudian dilanjutkan dalam bait selanjutnya, wahai para biku, seseorang biku yang memiliki persahabatan yang baik, meninggalkan apa yang tidak bajik dan mengembangkan apa yang bajik. Bila biku mempunyai sahabat-sahabat yang baik dan dia sopan serta mulia, menjalankan apa yang disarankan para sahabatnya, mengerti dengan jernih dan selalu waspada, maka dia akan dapat maju dan menghancurkan semua belenggu. Nah, di dalam Anguttara ini mungkin Bapak Ibu pertanyakan, itu untuk seorang biku ya. Saya kan bukan seorang biku, tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Karena apa yang disampaikan ini saat itu sedang bersama para biku ya. Maka ini juga menjadi nilai penting untuk kita jalankan ya. Ketika kita punya sahabat yang baik, mereka itu akan membantu diri kita yang dalam tataran berlatih untuk menjadi orang yang lebih baik. Mereka itu membantu dan mengarahkan, ini loh yang harus kamu jalankan, ini yang harus kamu tinggalkan. Mereka yang memiliki sahabat yang baik, mereka adalah orang yang belajar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan mengembangkan hal-hal yang baik yang harus dikembangkan. Itulah orang-orang yang harus kita jadikan sebagai sahabat. Jadi menjadi sahabat yang saat senang maupun susah, tipe-tipe seperti yang tertera dalam kutipan Anguttara Nikaya ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita renungkan ya. Kita ke slide yang berikutnya, ini slide terakhir. Nanti kita bisa sambung dengan sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, di sini ada 3 hal ya, tipe sahabat yang harus kita jadikan sebagai teman atau sahabat dan yang harus kita tinggalkan. Di dalam Anguttara Nikaya 3 Sutta ke-27 ya. Nah, di sini saya akan memulai dari yang kiri bawah ya. Yang pertama adalah, ada orang yang harus dilihat dengan kejijikan. Apa maksudnya seseorang yang harus dilihat dengan kejijikan? Ya. Memang kadang-kadang kalau kita hanya melihat membaca sepintas, kok ajaran Buddha seperti ini sih kata-katanya ya, menjijikkan. Nah, ini sebetulnya analogi yang harus kita renungkan ya, untuk membantu pemahaman kita. Ada orang yang harus dilihat dengan kejijikan. Orang-orang seperti apakah yang harus dilihat dengan kejijikan? Di sini adalah orang-orang yang memiliki moralitas yang buruk, kata-katanya kasar, ya, tindak tanduknya tercela, ya. Mereka tidak mau mengembangkan hal-hal yang baik. Inilah sesungguhnya orang-orang yang dikatakan dilihat dengan kejijikan. Orang-orang yang tercela di dalam perilakunya, inilah orang-orang yang dilihat dengan kejijikan. Kejijikan di sini dimaksudkan hal yang tidak baik. Orang-orang yang melanggar ya moralitas, orang-orang yang mengabaikan perbuatan baik, itulah sesungguhnya yang dilihat dengan kejijikan. Kejijikan ini adalah hal yang dilakukannya, ya, hal yang dilakukannya, bukan secara fisiknya. Itu yang harus ditinggalkan dan tidak dijadikan sebagai sahabat yang baik. Kemudian yang kedua, seseorang yang harus dilihat dengan keseimbangan.
Seseorang yang harus dilihat dengan keseimbangan bagaimana? Di sini ada seseorang yang memiliki tipe-tipe sensitif. Ya, di sini dianalogikan seperti seseorang yang memiliki luka yang bernanah, ketika tersentuh dengan barang yang tajam, maka luka itu mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah. Ada tipe seseorang yang sangat sensitif, gampang tersinggung, ya, tersinggung sedikit marah, meluapkan emosinya, mengeluapkan kata-kata kasar, tindak tanduknya tidak baik. Ya. Dengan tipe orang seperti ini maka harus dilihat dengan keseimbangan. Maka kita berkawan kepada mereka juga harus seimbang. Kita juga harus menjaga tutur kata kita supaya orang-orang itu tidak tersinggung. Orang-orang yang keras kepala supaya tidak meledak-meledak perbuatan yang tidak baik, ya sesungguhnya tidak harus mereka ucapkan. Ya, ini juga tidak berkenan untuk kita jadikan sebagai sahabat yang baik dan dilihat dengan keseimbangan. Tetapi apakah yang harus dijadikan teman? Ya, seseorang yang harus dijadikan teman adalah seseorang yang secara moralitasnya baik, ya, mereka gemar dalam perbuatan baik, mereka secara moralitasnya juga baik, itulah seseorang yang harus dijadikan sebagai teman, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam sesi materi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas sharing dharmanya, Bante Suprada. Kemudian, bagi teman-teman atau sahabat terkasih yang ingin bertanya ataupun sharing yang berkenaan dengan tema hari ini, yaitu Kalyamita, dapat bertanya secara langsung di kolom komentar ataupun bisa klik tombol raise hand. Dipersilahkan. Dipersilakan kepada teman-teman untuk jika ada pertanyaan boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Ko Yusuf Hudoyo. Bertanya, apakah Kalyanamita itu sebatas teman yang satu iman saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dipersilakan kepada Bante. Ya, apakah Kalyanamita itu harus seiman, ya? Jadi tadi ada slide yang saya jelaskan bahwa mereka yang kita jadikan sahabat yang baik, atau apa sih yang dimaksud dengan sahabat yang baik? Mereka yang memiliki kesepadanan, kesempurnaan dalam moralitas, dalam keyakinan, dalam kedermawanan, dalam kebijaksanaan. Jadi konteks di sini ya tidak hanya sesama keyakinan saja, ya. Tidak hanya sesama keyakinan dalam arti sini adalah sama-sama yang beragama Buddha. Kalau bukan agama Buddha, lo bukan teman gue, bukan sahabat gue. Nah, itu adalah pengertian yang salah. Tetapi sahabat yang baik sesungguhnya itu bukan hanya berkaitan dengan agama, ya. Walaupun sama-sama yang beragama Buddha, ya, tetapi tindak tanduknya tidak mencerminkan sebagai seorang Buddhis yang sejati, yaitu sesungguhnya bukan Kalyanamita. Tapi bagi mereka yang walaupun bukan agamanya sama dengan kita, sukunya tidak sama dengan kita, ya, lalu warna kulitnya tidak sama dengan kita, itu sesungguhnya kalau mereka mencerminkan kualitas hidupnya, perilakunya, ucapannya baik, ya, dan ada di waktu kita senang dan di waktu kita susah, itulah tiba-tiba orang yang dijadikan sebagai sahabat yang baik, sahabat yang sejati atau Kalyanamita, ya. Jadi tidak hanya terbatas oleh agama, ya. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Baik, terima kasih kepada Bante saya.
Jadi untuk siapapun kita boleh berteman, anak kecil, orang dewasa, tidak memandang bulu juga ya, seperti ras, agama, dan lainnya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi ini Bante, dari Lucy Febriani. Namo Buddhaya Bante, bagaimana jika belum bertemu dengan sahabat sejati? Apa boleh Sang Buddha Buddha saja yang dianggap sahabat yang baik? Begitu Bante. Dipersilakan. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana jika belum bertemu sama sahabat sejati Bante? Nah, apa boleh Sang Buddha saja yang dianggap sahabat yang baik? Begitu Bante. Iya, oke. Jadi kalau kita belum bertemu dengan sahabat sejati, apakah hanya Sang Buddha saja yang kita jadikan sahabat gitu ya? Nah, jadi mungkin kalau cara berpikirnya seperti itu, kita yang ada di sini bukan sahabat ini, karena kita belum menunjukkan kualitas kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Sang Buddha dalam pertanyaan tadi. Apakah hanya Sang Buddha? Tidak hanya seperti itu cara berpikir kita menilai orang yang dikatakan sebagai sahabat yang sejati. Justru ketika kita belum menemukan sahabat sejati, itu kita tidak harus melihat keluar saja, tetapi kita harus melihat ke dalam. Apakah saya sudah mencerminkan diri saya layak dikatakan sebagai sahabat yang sejati? Walaupun kita mati-matian pergi ke sana kemari untuk mencari sahabat yang sejati, tetapi diri kita tidak menunjukkan kualitas sebagai sahabat yang sejati, kita secara moral tidak baik, ya tutur kata kita tidak baik, semuanya tidak baik. Walaupun kita kemana-mana tur untuk mencari sahabat sejati, tidak akan ketemu karena diri kita sendiri belum menjadi atau mencerminkan seorang sahabat yang sejati. Hal yang pertama sebelum menemukan, jadikanlah diri kita itu menjadi baik dulu. Kalau kita menjadi orang yang sudah baik tanpa kita mencari mereka-mereka yang baik, ya, yang setara dalam kebaikan, setara dalam kemoralan, setara dalam kedermawanan, setara dalam kebijaksanaan, mereka sesungguhnya ada ikatan hal yang mendukung untuk kita dekat dengan mereka. Jadi nggak usah pusing untuk mencari sahabat yang baik. Contoh sederhana saja, kenapa saudara-saudara sekalian berkumpul di sini, bisa berkumpul di sini? Karena ada kesamaan kemoralannya, karena punya niatan baik untuk belajar bersama. Inilah kualitas-kualitas yang ditunjukkan. Ada kesamaan perbuatan baik. Nah, jadi di situ, jadi nggak usah pusing kalau belum menemukan sahabat yang sejati. Minimal Anda sudah berlatih untuk menjadi pribadi yang baik sehingga dikatakan sahabat yang sejati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Kemudian ada dari Upasaka Hasan. Namo Buddhaya Bante. Yang pertama kita berbicara sahabat, tentunya ada ikatan kehidupan masa lalu yang baik sahabat baik maupun tidak baik. Tetapi kadang kita bersahabat yang tidak baik muncul dan berpengaruh sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Jadi bagaimana menghadapi sahabat yang tidak baik? Apakah ajaran Buddha termasuk sahabat sejati? Jadi pertanyaannya kalau misalnya kita menghadapi sahabat yang tidak baik, bagaimana? Iya, ini pertanyaannya agak muter-muter ya. Iya. Coba saya juga bantu membaca juga. Yang Upasaka Hasan? Ya. Coba deh kamu coba ulangi lagi deh. Berbicara sahabat, tentunya ada ikatan kehidupan masa lalu baik, sahabat baik maupun yang nggak baik nih. Tetapi kadang kita bersahabat sama sahabat yang nggak baik, Bante. Nah, kemudian pastinya kalau kita bersahabat sama sahabat yang nggak baik,
dalam diri kita, bagaimana kita menghadapi sahabat yang tidak baik tersebut. Oke, ya udah nemu sekarang. Ya, Yang wes. dimaksud apa? Ya. Ya, Yang pertama, apakah ada ikatan? Ya, pasti ada ikatan, namanya sahabat baik. Orang itu selalu mengkait-kaitkan masa lalu, ya. Apakah ada karma masa lalu, ada ikatan masa lalu sehingga saya bertemunya dengan orang-orang yang baik, atau apakah ada ikatan masa lalu kok saya ketemunya dengan orang-orang yang jahat, ya. Selalu kita melihatnya masa lalu. Itu artinya orang-orang yang susah move on gitu, ya. Nah, tetapi apakah ada ikatan masa lalu? Ada ikatan masa lalu. Ya, contoh Bapak Ibu dengan saya. Apakah ada ikatan masa lalu? Ada, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu. Toh kalau kita berbicara, Bapak Ibu lahirnya di mana, kotanya di mana, kan kita nggak pernah tahu, dan kita tidak pernah direncanakan untuk bisa hadir dalam kehidupan saat ini. Artinya ada ikatan masa lalu, tetapi saat ini pun juga menentukan, ya, juga menentukan. Kenapa kok saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik? Artinya dalam kehidupan saat ini kita berusaha menjadi orang yang baik. Pasti ketemunya orang-orang yang baik. Itulah seleksi alam yang tidak bisa kita tolak, gitu kan. Lalu kalau memang kita ketemunya dengan orang-orang yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita bisa memberikan atau membuka cara pandang mereka yang tidak baik, kita masuki nasihat yang baik, mereka bisa berubah, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian, kalau memang daya upaya kita sudah kita berikan, baik itu pertolongan, nasihat, dan lain sebagainya sudah kita lakukan, tetapi mereka tidak bisa berubah dan kita susah untuk menjadikan diri bahagia, jauhilah mereka. Maka di dalam Dhamma itu kan dikatakan berkumpul dengan orang yang bijaksana, yaitu berkah yang mulia. Ya, maka untuk Anda bahagia ketika kita tidak mau berkumpul dengan orang-orang seperti itu, cukup tinggalkan. Karena manusia itu pada dasarnya memiliki beberapa tipe-tipe, seperti di dalam Dhamma kan juga dikatakan manusia itu kalau dianalogikan seperti kuda itu baru lihat majikannya saja, kuda itu langsung bersiap, tahu apa yang akan dikerjakan. Ada kuda yang sudah lihat majikannya, sudah majikannya bawa cambuk, ya, bawa senjata, tapi kuda itu tidak ada inisiatif. Artinya apa? Ya sudah buntu sampai di situ cara pikir mereka, sehingga tidak akan melakukan perubahan. Demikian juga terhadap sahabat-sahabat kita. Kita tidak bisa memaksa orang itu menjadi baik. Minimal kita sudah berusaha melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tersebut. Mereka yang tidak mau menjalankan nasihat-nasihat yang baik, itulah sudah urusan mereka. Nah, nanti kapan nunggu berubahnya? Kadang ada momennya seseorang tersadarkan. Kalau pada kondisi yang sudah menemukan titik untuk mereka berubah, mereka akan berubah tanpa kita mengajaknya. Mereka akan ingat segala petua-petua yang pernah diberikan, tetapi mereka tidak menjalankan. Ada waktunya. Ya, contoh orang berhenti mengkonsumsi minum-minuman keras. Sekarang orang nasihati 24 jam, ya belum bisa orang itu tersadarkan, ya. Tetapi ada titik temunya, mereka akan meninggalkan hal tersebut. Demikian juga ketika kita memiliki sahabat-sahabat yang kurang baik, minimal kita sudah memberikan hal yang terbaik, ya, sudah memberikan hal terbaik, itulah tugas kita. Tapi kalau memang tidak atau belum bisa, janganlah paksakan diri Anda untuk membuat orang itu baik, tetapi minimal Anda sudah membuat diri Anda menjadi teladan untuk sahabat-sahabat Anda. Tidak perlu Anda menjadi orang yang hebat, tetapi jadikanlah teladan sehingga orang di sekitar Anda terpengaruhi. Seperti halnya Anda menciptakan ya kerindangan, kesejukan di dalam diri Anda, sehingga orang-orang akan mendekat karena
kerindangan kesejukan Anda. Kerindangan dan kesejukan adalah tentang perilaku kita, ucapan kita, dan pikiran kita. Itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Vicky. Nama budaya Bante mau bertanya. Saya dulu punya teman orangnya baik, suka membantu teman, tapi suatu waktu sifatnya berubah menjadi tidak baik karena temanku itu ditipu sama temannya yang satu lagi. Apa yang harus kita lakukan sebagai temannya supaya teman saya itu bisa baik seperti semula? Jadi ceritanya kena PHP, Bante. Bagaimana ini, Bante? Silahkan. Nah, itu mungkin urusannya jatuh cinta ya. Nah, atau mungkin PHP yang lainnya lah ya. Nah, itulah ya, mungkin ini ada korelasinya terhadap jawaban saya tadi ya. Ada manusia itu terkadang moodnya itu berubah-ubah ya. Sekarang bisa menjadi orang yang pribadi baik, tiba-tiba berubah. Berubah itu kadang-kadang faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi yang dialami saat ini. Ya. Kadang kita melihat orang itu dulu tuh ucapannya bagus, halus, tidak kasar. Kenapa kok kasar? Kadang-kadang kondisi itu yang mempengaruhi. Nah, itulah apa namanya siklus dalam proses perjalanan setiap orang. Sehingga kalau kita memiliki teman yang seperti itu, kadang berubah sifatnya, kadang wataknya berubah, ya minimal kita mengkondisikan kondisi saat ini supaya orang-orang tersebut tidak berubah-ubah ya. Sama halnya seperti slide tadi, kita melihatnya dengan keseimbangan tadi ya. Dengan keseimbangan orang yang sensitif dalam menyikapi suatu hal yang nantinya tidak menyenangkan, ya kita jaga supaya hal itu tidak terjadi. Kalau kita berada dekat dengan mereka, tetapi mereka ini yang masih susah untuk memiliki keajekan dalam perilakunya, minimal kita menjadi sahabat yang baik, mengkondisikan ya kita selalu memberikan hal-hal yang baik dalam nasihat, sehingga kita belajar bersama, berlatih bersama, sehingga sahabat-sahabat kita ini tidak secara perilakunya berubah-ubah, sekarang baik besok jahat, sekarang baik besok jahat. Karena apa? Ada sahabat yang selalu dekat dengan dirinya, sehingga dirinya itu kalau melakukan satu kejahatan merasa tidak enak. Wah, teman saya baik, masa saya tidak baik. Nah, itu juga akan memotivasi seseorang untuk berubah dan menjadikan dirinya itu ajak dalam tindakan. Nah, maka kadang-kadang kondisi itu juga menentukan. Tetapi bagaimana merubahnya? Ketika kita ada pembiasaan dalam praktek-praktek nyata dalam kebaikan, ada pembiasaan petua-petua yang baik yang selalu kita berikan, maka orang yang kadang-kadang tipenya sekarang baik besok tidak baik, mudah-mudahan orang seperti ini akan memiliki keajakan dalam tindak tanduknya. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Bante. Kemudian ada pertanyaan dari Diana. Nama budaya Bante, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengajak keluarga atau pasangan agar bisa mempunyai kesamaan moralitas dan pandangan? Bante, begitu. Ya, untuk mengajak ya. Kalau untuk mengajak itu lebih kepada kata-kata ya, mengajak itu lebih kepada kata-kata. Contoh saja, tidak harus ke sesuatu yang tinggi-tinggi dulu. Ngajak orang di sekitar kita, entah itu orang tua kita atau anak-anak bapak ibu, saudara bapak ibu, diajak suruh ke wihara. Namanya mengajak itu pasti dengan kata-kata, yuk kita ke wihara. Atau, nak kamu ke wihara, ini kan waktunya jadwal ke wihara. Lalu anaknya tidak mau. Lalu kita menyalahkan, oh dasar anak sekarang gitu kan. Tetapi namanya mengajak itu tidak hanya terbatas pada kata-kata ya. Tidak hanya terbatas dengan kata-kata. Kalau kata-kata itu tidak bisa, rubahlah dengan teladan sikap Anda.
Anda menunjukkan hal-hal yang baik. Contoh kalau mengajak ke wihara ya kita sendiri memulainya, kita rajin ke wihara supaya anak-anak itu juga ikut ke wihara. Nah, cara mempengaruhi seseorang itu kan bermacam-macam. Dengan kata-kata kita kalau bisa yaitu sudah bersyukur kita karena kemampuan kita berkomunikasi. Kalau dengan kata-kata tidak bisa, buatlah ajakan itu dengan teladan Anda, menunjukkan sikap-sikap Anda. Demikian juga kalau dalam moralitas, bagaimana supaya memiliki kesamaan atau moralitas yang baik, sama-sama baik. Kita baik, pasangan juga baik. Bagaimana? Ya kalau kita mengajak dengan kata-kata tidak mampu untuk mempengaruhinya berubah menjadi memiliki moralitas yang baik, tunjukkanlah dengan sikap Anda, teladan Anda. Anda sudah berlatih sila dengan baik, tidak memburu, tidak mencuri, tidak dan lain sebagainya. Anda sudah murni seperti itu, ya maka akan mempengaruhinya, ya akan mempengaruhinya. Kalau memang itu belum langsung berdampak, berefek, yaitu butuh proses. Tidak semuanya merubah pembiasaan seseorang itu dengan waktu yang sangat singkat, tidak, tetapi butuh proses. Kita sendiri yang ingin mempengaruhinya juga butuh kesabaran, ya. Jangan hanya sekali mengatakan besok berubah ya akan kesusahan, atau mungkin dalam kurun waktu 1 bulan kita mengajaknya hanya 1 kali, ya tidak bisa seperti itu. Butuh yang namanya keajekan, kita memberikan nasihat, kita menunjukkan kualitas diri kita sendiri, ya. Kalau kita pengen orang itu terpengaruh dengan kita, ya kita harus rajin, kita harus semangat, ya. Maka orang-orang itu ya akan terpengaruh. Nah, itulah butuh pembiasaan dan butuh waktu, tidak dapat secara instan, ya. Tidak secara instan langsung berubah. Maka dulu saya pernah mengatakan, ya, pada sesi Zoom ini, ya, segala sesuatu itu tidak bisa instan, ya. Mie instan aja harus direbus, ya, Bante Sunanda, ya. Nah, jadi tidak bisa instan langsung, tetapi butuh proses dan kesabaran, itulah yang harus kita munculkan. Oke, terima kasih, ya. Itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Wihara Arya Dharma. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Bagaimana cara membimbing teman yang mempunyai sifat jahat? Jahat yang di sini adalah suka jahil atau iseng seperti itu, agar mereka menjadi anak yang baik. Terima kasih. Silahkan, ya, suka jahil, suka iseng, ya. Nah, suka jahil, suka iseng. Kadang-kadang kesempatan itu akan memberikan, ya, peluang bagi mereka untuk melakukan hal itu terus-menerus. Kesempatan apa? Nah, kalau kita dijahili, kita diam atau kita membalasnya, itu mungkin juga jadi kesempatan mereka untuk terus-menerus melakukan hal tersebut. Contoh, kalau dijahili diem, yang menjahili ini berpikir, oh berarti kalau dijahili ya diem aja, ya besok lagi saya jahilin. Tapi kalau membalasnya, ketika dijahilin membalasnya, oh berarti dia berani sama saya, berarti besok saya jahilnya levelnya agak sedikit lebih tinggi. Nah, itu kan juga kita melihat situasi, melihat kondisi karakter seseorang, ya. Maka berteman itu, ya, tidak hanya sifatnya 2 orang saja, tetapi namanya kita berteman banyak orang, ya, orang-orang ya sepadan yang secara pengetahuannya yang baik itu, ya, maka orang-orang itu juga akan mempengaruhinya. Oh, itu tidak baik, tidak harus diri kita, orang lain pun juga akan mempengaruhinya. Contoh jahil itu bagaimana dilakukan? Mungkin jahil itu dilakukan kalau sedang berduaan. Kalau banyak orang takut, merasa nggak enak, itulah, ya kan? Apalagi kalau ada bante, wah malulah. Kalau jahil ada bante, ya, kecuali bantenya yang jahil, ya. Nah, itu. Jadi ada orang yang mengkondisikan supaya hal itu tidak terjadi, ya. Maka ada orang yang memberikan pengaruh walaupun diam, orang itu merasa nggak enak, ya, merasa nggak enak untuk melakukan kejahilan tersebut, ya. Jadi kondisi orang di sekitar itu juga mempengaruhi. Contoh kalau di wihara, makanya itu pembiasaan umat-umat kita itu selalu biasanya yang jahil ini kan anak-anak, ya.
dari kecil itu sudah ditakut-takutin. Kalau anaknya nangis, anaknya jahil, yang menjadi objek untuk menakut-nakutinya itu bukan orang di sekitar itu, tetapi awas ada Bante itu, nggak boleh nangis. Awas ada Bante, nggak boleh jahil. Ya seakan-akan Bante itu menyeramkan dan menakutkan sehingga orang anak-anak ini tidak melakukan hal yang sama lagi dalam hal yang jahil ya. Kecuali awas ada Bante Sunanda, enggak ada yang takut, Bante Sunanda murah senyum kan gitu ya. Nah itu, jadi ada orang yang mengondisikan untuk merubah hal tersebut ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante Sada. Kemudian ada dari pertanyaan Vinolia Wun. Nama budaya Bante, izin bertanya, bagaimana menasihati seseorang yang pikirannya itu egois dan tidak bisa menerima pendapat orang, tapi orangnya selalu mencari kesempatan pada kesempitan seseorang. Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih Bante. Ya, jadi menasihati seseorang yang egois. Ya, caranya bagaimana? Ya caranya dinasihati dengan kata-kata ya. Tetapi cara memasukkan nasihat itu juga harus tahu kondisi ya, tahu waktu gitu ya. Ada orang yang karakternya keras itu sudah emosinya muncul, karena emosinya muncul itu mau dinasihati seperti apa tidak akan masuk. Tetapi ada celah di mana mereka dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang tenang, emosinya stabil, ya kita bisa memasuki nasihat-nasihat seperti itu. Ya, maka tidak harus kita sendiri seperti tadi saya katakan, butuh orang, butuh figur yang dapat merubah seseorang tadi. Kalau memang saudara, ya ini cewek apa cowok ya, saudari menasehatinya tidak mempan karena tahu ya, kalau kamu nasihati saya, perilaku kamu masih seperti itu, ya carilah sesosok figur ya, orang yang dapat mempengaruhinya. Kalau Anda berada di Papua, ya cari aja Bante Sunanda, pasti akan masuk terhadap orang-orang yang sifatnya egois. Bante Sunanda tutur katanya halus, lembut gitu ya. Ini juga akan mempengaruhi. Maka ada analogi ya. Kalau api dengan api itu tidak akan padam, malah apinya semakin besar. Kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian, tapi kebencian dibalas dengan cinta kasih. Kalau orang yang sifatnya egois, jangan diketemukan sama orang yang sifatnya egois. Kalau sifatnya egois dengan egois, bukan damai tetapi berantem. Tapi carilah sesosok figur yang ini adalah egois yang menjadi permasalahannya. Carilah orang yang adem, ya nasihatnya bagus, orangnya bijaksana, ya tidak bijak sini saja, bijaksana, ya itu akan dapat merubah seseorang cara pandangnya yang egois tadi, yang biasanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya namanya kesempitan itu biasanya idenya cemerlang ya, the power of kepepet namanya sempit. Nah itu kita butuh yang namanya figur atau sosok yang dapat merubah seseorang tersebut. Tidak harus diri kita, karena diri kita kadang-kadang kalau kita nasihati sesama teman dekat kita, tahu kebiasaan kita, kitanya gimana, itu mungkin akan mental. Tetapi kalau kita butuh figur ya, orang itu betul-betul berpengaruh dan memiliki gaya bahasa yang bagus untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya, pasti dapat masuk terhadap orang-orang yang sifatnya egois. Dan itu butuh waktu, tidak instan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bante Srada. Kemudian dikarenakan waktu, mohon maaf kepada teman-teman atau sahabat terkasih, ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin di lain waktu kita akan membacakannya. Kemudian kita akan melakukan closing statement. Dipersilakan kepada Bante Srada untuk closing statement-nya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi closing statement-nya sebenarnya tadi kesimpulan-kesimpulan tadi ya. Jadi dalam pembahasan ini, untuk menjadi sahabat yang baik, janganlah memaksa seseorang untuk menjadi baik, tetapi
buatlah diri kita menjadi baik supaya orang lain menilai kita orang yang baik dan dikatakan layak menjadi sahabat yang baik. Jangan memaksa orang, tapi paksalah diri sendiri untuk menjadi orang yang baik. Terima kasih.